Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dengan saya Waode Asani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan, Bapak Maksud Ahmad SPD MPD. Iya, betul. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di studio podcast Moderasi Kemenak Sultra ini. Iya. Iya, yang mana studio Warta Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Bersama Kemenak Sultra, yang merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Zainal Amin, merupakan sarana edukasi, diskusi, dan promosi moderasi beragama dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kementerian Agama, yakni pengarus utamaan moderasi beragama. Baik, barangkali kita berbicara tentang madrasah nih. Saya ingin tahu sedikit kira-kira apa saja yang menjadi program unggulan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan ini. Silakan. Makasih Bu Iya. Nani. Iya, Pak. Terima kasih ini atas kehadiran undangan kami di ruangan podcast Iya. ini ya. Kami sangat berbangga untuk diundang di tempat ini karena kami tahu bahwa podcast itu kan adalah salah satu, tadi sudah sampaikan bahwa ruangan berkomunikasi, Ya, berdiskusi dalam hal edukasi dan seterusnya. Dan saya kira ini tren baru ya. Iya. Tren baru di berbagai media sosial ya. Oleh karena itu saya kira ini juga bagian dari keunggulan Kementerian Agama Provinsi. Oleh karena itu kami saya kira di madrasah Iya. itu perlu menurun program-program unggulan dari Kementerian Agama. Iya. Satu ya. Yang kedua, saya di Man 1 Konawe Selatan itu 2 tahun. Iya. Saya ke sana di masa Covid ya. Oleh karena itu maka kalau Mbak Nani ya, Mbak Nani tanyakan tentang keunggulan, tentunya ada beberapa hal yang menjadi bagian dari perubahan itu. Iya. Yang pertama adalah ketika kita harus di masa Covid itu tidak bisa belajar, Iya. maka media sosial lah yang menjadi bagian dari solusi untuk agar siswa kita bisa belajar. Iya. Dan saya kira sebelum ada podcast di kalangan netizen ya, istilahnya masyarakat luas ya, netizen namanya ya, itu kami betul-betul memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam rangka interaksi pembelajaran. Iya. Dan itu memberi dampak positif. Walaupun itu tidak mesti tatap muka langsung. Iya. Nah, itu saya kira gambarannya sehingga membuat dia itu menjadi unggul, ya masyarakat yang menilai bahwa pembelajaran di zaman masa Covid itu tetap masih jalan dengan baik, dengan seluruh rangkaian pembelajaran, misalnya merencanakan, proses pembelajaran, mengevaluasi dengan menggunakan media jaringan, jaringan elektronik atau jaringan internet, media sosial atau internet. Iya. Salah satunya adalah media Zoom itu kan, perkembangan media Zoom di masa Covid sangat pesat sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan munculnya media ini untuk menjadi sarana pembelajaran, sehingga saya menilai begini ya, Covid itu justru mempercepat kita untuk memahami dan menguasai informasi dan teknologi yang diintegrasikan dalam proses belajar mengajar. Iya. Ternyata itu hikmah besar ya. Di samping memang menjadi permasalahan kesehatan ya. Iya. Yang ketiga yang saya rasa menjadi keunggulan, sebetulnya saya juga punya cita-cita punya alat komunikasi begini. Iya. Karena ini menjadi bagian dari media masa kini. Iya. Artinya anak-anak bisa, dan memang kami sudah mulai buat grupnya. Namanya grup, dulu itu kalau namanya wartawan siswa itu kan dia implementasikan bakat minatnya itu kan di apa istilah majalah dinding ya. Iya. Tapi kan dari majalah dinding itu berkembang menjadi sebuah teknologi. Iya. Maka kita bentuklah namanya kegiatan jurnalistik siswa itu kita disebut dengan graffiti.
Iya. Graffiti itu mereka harus menguasai fotografer, wawancara dan lain sebagainya. Sambil kita mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat untuk mereka terjun di dunia ini. Iya. Walaupun tidak akan semua, karena minat bakat memakai kamera. Ada program Kementerian Agama yang paling tren sekarang kan namanya zikir. Iya. Kami sebut zikir virtual kan. Iya. Nah itu kan yang kelola kami bukan lagi guru, bukan operator dari tenaga pendidikan, tapi siswa graffiti itu yang kelola. Iya. Dan kalau mereka tidak ada agak susah memang. Kalau misalnya sakit kelompok itu, jadi kegiatan itu tidak bisa sempurna. Artinya kita harus tangan lagi sebagai tenaga pendidikan atau guru yang sudah ditunjuk sebagai operator. Tapi selama ada mereka, kami tidak kesulitan terhadap pelaksanaan kegiatan zikir virtual itu. Saya kira salah satu yang saya rasakan bahwa mereka bangkit. Seperti dengan tema 17 Agustus, cepat bangkit. Bangkit lebih kuat ya. Pulih lebih cepat. Pulih lebih cepat, saya kira. Itu hal-hal yang saya kira banyak, tapi mungkin itu yang saya rasakan menjadi bagian program unggulan itu. Dan tentunya ini dalam rangka publikasi sekolah betul. Juga ya Pak. Betul, ya. Iya baik. Dan kemudian Pak terkait dengan salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni pengarus utamaan moderasi beragama. Sejauh ini saya ingin mengetahui Pak, maksudnya apa yang sudah dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan ini dalam penguatan moderasi beragama baik bagi guru maupun siswa di madrasah. Sebetulnya kalau madrasah bukan sesuatu yang rumit untuk melaksanakan kegiatan moderasi beragama, karena kita kan homogen. Kita kan Islam. Mungkin moderasi Islam. Moderasi Islam itu kan pasti berhubungan dengan perbedaan pandangan dari terkait dengan beribadah dan memahami fikih dan lain sebagainya kan. Tapi itu secara terintegratif ya. Kami sudah sampaikan ke setiap guru. Di MAN 1 Konawe Selatan itu sekarang sedang mengembangkan tren kurikulum yang dibangun oleh pemerintah pusat, oleh Dikbud, yaitu namanya kurikulum merdeka. Ya, untuk MAN 1 Konawe Selatan kebetulan ya, yang ditunjuk piloting oleh Kementerian Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada 5 madrasah aliyah. Salah satunya MAN 1 Konawe Selatan. Sangat berhubungan erat dengan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Pusat. Iya. Ini kan sudah 7 tahun yang lalu kan mulai digulirkan itu moderasi beragama. Terus dari Kementerian Dikbud ada namanya kurikulum merdeka yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Itu sangat kuat sekali hubungannya atau signifikan sekali hubungannya dengan moderasi beragama. Iya. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu ada prinsipnya ada 6 poin. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan. Iya. Kan moderasi ini berhubungan dengan kebinekaan. Gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis. Itu yang sedang dikembangkan dan MAN 1 Konawe Selatan mengikuti itu. Mengikuti alur itu dan menjadi bagian terintegrasi dari kegiatan moderasi agama yang tidak langsung. Tapi dia masuk dalam proses pembelajaran. Iya. Misalnya dulu kalau pernah dengar guru-guru bikin silabus, itu ada profil pelajar Pancasilanya di situ. Ya. Kalau guru agama diharapkan ya moderasi beragama itu terus dikembangkan dalam image siswa, bukan hanya di sekolah, di luar. Karena kita kan mau agama. Iya. Tapi ada perbedaan ras, suku dan lain sebagainya. Pada saat keluar dari situ, keluar dari situ mereka bisa beradaptasi di lingkungannya. Mungkin yang ada kan prinsipnya itu kan sebetulnya ada 2 yang perlu dikembangkan ke anak-anak itu dalam prinsip moderasi itu, komitmen kebangsaan itu. Komitmen kebangsaan itu seperti disampaikan Pak Kabid itu bahwa di madrasah itu tidak ada yang tidak hormat bendera. Sebagai sekolah formal kan, karena memang menyadari bahwa itu penting. Bahwa komitmen kebangsaan itu bukan antar kita sesama muslim. Tapi komitmen kebangsaan itu antar kita sesama penganut agama yang berbeda gitu kan. Jadi itu dia terjadi di masyarakat. Kalau moderasi Islam sendiri ya perbedaan pandangan tentang belajar Islam itu yang
perlu ditekankan oleh guru agama kita, yang diintegrasikan itu ke dalam sebuah perencanaan belajar, dan itu menjadi titik tekan, titik poin yang kami lakukan sampaikan dalam setiap guru dalam proses belajar mengajar. Saya kira itu yang kaitannya dengan moderasi beragama, dan saya kira kurikulum merdeka yang sedang dikembangkan Kemendikbud ini hanya karena tidak mau sebut satu nama lain, tidak mau bilang kurikulum moderasi beragama, tapi kurikulum merdeka. Berarti dalam hal ini Pak, secara tidak langsung apa yang menjadi konten pembelajaran di madrasah sebenarnya sudah diisi dengan konten moderasi beragama seperti itu ya Pak? Iya. Betul. Iya, dan barangkali Pak sejauh ini bagaimana respon baik guru maupun siswa dalam menyikapi hal ini? Saya kira memang sepanjang ini menjadi konsep awal, kami sebagai kepala madrasah itu memberikan terus penguatan dengan berbagai informasi. Sekarang kan tidak susah mendapatkan informasi. Artinya saya sampaikan bahwa perubahan apapun yang terjadi dalam proses pendidikan kita itu tidak akan rumit sepanjang kita masih mau belajar melaksanakannya. Jadi tugasnya kepala madrasah untuk melakukan itu, dan bukan hanya di guru kan, di siswa juga. Di siswa juga itu kan bukan hanya pembelajaran internal atau pembelajaran kurikuler, juga pembelajaran ekstrakurikuler itu akan dimuati. Kegiatan moderasi beragama, misalnya siswa itu harus punya kemampuan memimpin, dan itu berarti kita harus membentuk kepemimpinan dengan cara membentuk organisasi-organisasi yang ada di sekolah yang semua nuansanya ingin bergotong royong, ingin berdiskusi, mempersamakan semua pendapat, ingin berpikir kritis dan seterusnya, melalui OSIS, melalui pramuka, melalui UKS. UKS kita ini kan salah satu keunggulan kita kemarin ini kan kami juara sekolah madrasah bersih kan, madrasah sehat. Artinya karena keinginan anak-anak untuk berbuat baik, berbuat bersama, gotong royong, kan itu juga bagian nilai-nilai moderasi. Kan moderasi itu adalah sebuah konsep kehidupan mengambil jalan tengah. Tapi bukan jalan tengah dimaksud bahwa kita juga bisa ke gereja untuk beribadah, itu enggak kan. Artinya justru itu menghormati segala konsep keimanan yang dianut oleh setiap penganutnya. Baik. Saya kira sangat menarik nih Pak, dan barangkali terakhir nih Pak, saya ingin sedikit pesan-pesan moderasi khususnya bagi guru atau siswa yang ada di MAN 1 Konsel ini. Sebetulnya pesan utama saya itu terhadap teman-teman guru atau siswa di berbagai hal. Kita ini kan heterogen. Heterogen. Kalau tidak heterogen antar beragama, kita heterogen antar suku bangsa. Betul. Jadi konsep ini penting sekali dipahami oleh generasi kita. Mau kemana bangsa ini nanti kalau kita tidak mensyukuri. Perbedaan itu kan harus disyukuri sebetulnya. Betul. Ternyata memang nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan warna kulit malah, perbedaan agama apalagi yang sangat global dan menjadi isu. Artinya peradaban itu memang tetap harus berubah. Tapi prinsip hidup itu tetap satu, bahwa kita harus saling toleransi antar sesama manusia yang memiliki perbedaan. Saya kira pesan Rasulullah itu di Piagam Madinah. Kenapa dia bangun bangsa di Madinah bukan di Arab? Karena untuk hijrah membangun negeri yang berbeda-beda di dalamnya, tapi satu juga. Itu konsep Pancasila kan jelas. Saya kira itu mungkin pesan-pesan umum yang disampaikan di podcast ini dan ini akan menjadi bagian dari, saya kira kan Pak Kanwil pun itu tidak perlu lagi memanggil kita semua, dia ceramah tentang ini kan. Lewat sini pun sudah bisa menyebar seantero dunia. Betul sekali. Saya kira itu yang menarik dari hal ini.
Dan tentunya juga sesuai dengan tagline yang Ya, digaungkan oleh Kemenak Sultra ya Pak. Kalau kita Dengan itu 3B hafal itu mati ya Pak. Bersama, Bersama, bersatu, bersatu, bersaudara. bersama Itu kita bisa, bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara. bersaudara kita rukun. Iya, baik. Terima kasih Pak, menarik sekali Iya, bincang-bincangnya makasih. kali ini. Iya. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Jangan lupa share dan like.